Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di kelas Zoom kita untuk pembahasan yang ketiga ya terkait pemilihan penyedia. Sebelumnya saya mohon maaf karena kelas kita agak terlambat ya. Jadi tadi untuk materi pemilihan penyedia ini saya baru ingat kalau di kelas yang sinkronus kemarin yang dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah itu ada yang bertanya di materi modul pemilihan penyedia ini. Jadi kalau teman-teman di sini punya modulnya sudah di-download, teman-teman mungkin bisa langsung buka di halaman 17 ya. Di situ ada tabel 33 terkait metode kualifikasi pengadaan barang jasa pemerintah ya. Di bagian prakualifikasi untuk yang penunjukan langsung di situ ada dituliskan sistem votan ya. Jadi coba saya share dulu. Jadi kemarin di kelas yang sinkronos itu ada yang menanyakan hal ini. Dan saya baru ingat tadi pada saat mau mulai kelas ya. Nah, jadi saya langsung diskusi dengan teman-teman fasilitator di grup LKPP. Ternyata memang istilah ini sepertinya istilah baru dan memang kita belum familiar dengan ini. Jadi sementara menjadi bahan diskusi dan ada yang berpendapat bahwa ini sepertinya salah ketik teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah membaca modul kompetensi yang ketiga ini ya terkait pemilihan penyedia dan ketemu dengan sistem votan, ini masih bingung, jangan khawatir karena bukan hanya Anda yang bingung ya, kami juga masih bingung dengan istilah ini. Karena memang belum ada penjelasan terkait sistem votan ini. Tapi ketika nanti insya Allah teman-teman saya sudah mendapatkan informasi yang pasti, tentu saja saya akan sharing ke teman-teman semua di kelas ini. Ya. Eh, Kalau begitu kita langsung mulai saja di materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita sudah sampai di modul kompetensi untuk pemilihan penyedia barang jasa. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari ya di hari sebelumnya. Hari pertama kita sudah belajar terkait modul kompetensi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Di modul kompetensi yang pertama itu teman-teman di situ diminta ya untuk memahami bagaimana alur pengadaan barang jasa pemerintah yang terdiri dari tahap perencanaan ya, tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan pengadaan. Itu poin penting dari materi kompetensi yang pertama. Kemudian teman-teman juga sudah diperlihatkan dengan ketentuan-ketentuan umum dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi lebih ke pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 pada Perpres nomor 16 tahun 2018 teman-teman ya, terkait ketentuan umum, kemudian ruang lingkup ya, prinsip maupun etika di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya masih di materi satu yang kemarin, itu teman-teman juga sudah melihat bagaimana ya siapa saja pelaku dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu merupakan hal yang harus dipahami ya, harus dipahami yang merupakan dasar dari materi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah ini, teman-teman, sehingga teman-teman nanti ya kalau yang mau ujian ini ketika sudah mempelajari dan sudah memahami siapa saja pelaku-pelaku pengadaan dan apa tugas serta kewenangannya, tentu saja teman-teman akan semakin mudah ya ketika mengidentifikasi atau menganalisa soal studi kasus nanti. Karena soal studi kasus itu pasti yang akan ditanyakan, apalagi yang di 10 nomor terakhir, itu terkait bagaimana atau apa yang Anda lakukan ketika Anda sebagai PPK gitu. Sehingga teman-teman harus clear dulu di tugas dan kewenangan dari setiap pelaku pengadaan ini, khususnya pada ranah pejabat pembuat komitmen, ya, pejabat pengadaan, dan juga pokja pemilihan. Dari Mbak Tripina, ini di kolom chat, kita modul keberapa? Sekarang kita sudah masuk ke modul ketiga, ya, terkait pemilihan penyedia barang jasa. Gitu. Jadi kalau tadi teman-teman sudah clear di materi yang pertama, di hari yang kemarin itu kita sudah melangkah ke materi kompetensi yang kedua terkait perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.
Nah, di materi perencanaan ini sudah merupakan materi teknis. Jadi, teman-teman tidak lagi mempelajari dasarnya, karena dasar-dasar pengadaan itu ada di modul yang pertama. Jadi, kalau teman-teman agak bingung dengan materi yang kemarin, nah berarti itu menandakan bahwa teman-teman belum clear di materi 1. Jadi, dibaca kembali modul 1, ya, dinonton rekaman kelas sebelumnya, ya, ketika materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga kalau teman-teman sudah paham, nanti akan enak masuk materi teknisnya gitu. Tapi kalau memang teman-teman masih ada hal-hal yang membingungkan ya, belum dipahami terkait materi ketentuan umum ini pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun sekarang kita sudah di materi pemilihan penyedia, teman-teman tentu saja bisa menanyakan ya, bisa flashback kembali ya, tanyakan kembali, Ibu, yang kemarin ini maksudnya bagaimana, ini saya belum paham gitu, supaya kita bisa teman-teman bisa menyerap ilmu teknisnya di sini, teman-teman. Dan untuk materi yang perencanaan tadi ini, di situ teman-teman mulai dibawa ke hal-hal teknis ya terkait pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana di tahap perencanaan pengadaan ini itu merupakan tugas dan kewenangan dari pejabat pembuat komitmen ya untuk melakukan penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang dilakukan oleh PPK, di situ teman-teman sudah melihat di hari kemarinnya, bahwa PPK ini akan mulai melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu, ya, kemudian dilakukan penetapan jenis barang jasa, dan akan mulai menyusun yang namanya spesifikasi teknis, dan juga perkiraan harga. Seperti itu rangkaian dari proses perencanaan pengadaan. Ketika tahap perencanaan pengadaan ini sudah selesai, dengan arti bahwa dokumen perencanaan pengadaan itu sudah diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan atau yang kita kenal dengan SIRUP, maka di situ menandakan bahwa proses atau tahapan perencanaan pengadaan ini sudah selesai dilakukan. Dan kita akan bergeser ke tahap persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Di tahap persiapan pengadaan ini, ya, disitulah PPK mulai bekerja, ya, melanjutkan pekerjaannya dari yang awalnya menyusun dokumen perencanaan, maka di tahap persiapan si PPK yang punya kewenangan untuk menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Ketika dokumen persiapan pengadaan ini sudah selesai ditetapkan, maka langkah selanjutnya, ya, si PPK ini akan membawa dokumen hasil persiapan pengadaan barang jasa pemerintah itu kepada Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia. Nah, disinilah kita akan pelajari, teman-teman, untuk modul pemilihan penyedia barang jasa, ya. Di modul ini, teman-teman akan mempelajari bagaimana ya atau apa yang dilakukan oleh pejabat pengadaan ataupun Pokja Pemilihan ketika menerima dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh si PPK. Itu. Jadi contohnya sini ya, kalau misalnya di kelas ini mungkin ada Mbak Amrina ya, Mbak Amrina sebagai pejabat pembuat komitmen di rumah sakit misalnya. Nah, Mbak Amrina sebagai PPK melakukan perencanaan pengadaan. Ketika sudah selesai, hasil perencanaan itu akan diserahkan kepada PA-nya, gitu. Diserahkan kepada direktur rumah sakit mungkin sebagai KPA, dan direktur rumah sakit nanti akan mengumumkan ke dalam SIRUP. Setelah diumumkan ke dalam SIRUP, maka kita bergeser ke tahap persiapan pengadaan, masih merupakan tugas dari Mbak Amrina sebagai PPK ya. Maka disitulah Mbak Amrina ini akan melakukan review terhadap dokumen perencanaan tadi, akan dilihat kembali spesifikasi teknisnya, apakah sesuai dengan yang ada di pasar, begitu juga perkiraan harga, RAB yang sudah disusun di tahap perencanaan, itu akan direview kembali, ya, dan akan ditetapkan sebagai HPS, dan juga Mbak Amrina sebagai PPK akan melakukan penyusunan rancangan kontrak. Setelah dokumen-dokumen ini selesai, maka disitulah kita katakan bahwa dokumen persiapan pengadaan ini sudah selesai gitu, dan siap untuk dilakukan tender ataupun seleksi ataupun pengadaan langsung. Maka Mbak Amrina nanti akan membawa dokumen ini ya. Kalau dulu masih dilakukan secara manual, maka dokumen persiapan pengadaan itu di print out ya. Kemudian hard copy-nya itu diserahkan ke UKPBJ.
gitu, dengan surat permohonan untuk melakukan pemilihan penyedia, apakah itu pengadaan langsung ataupun tender seleksi seperti itu. Tapi karena sekarang semua sudah dilakukan by system ya, melalui SPSE, maka dokumen-dokumen itu cukup diupload saja ke dalam SPSE, teman-teman. Di hari pertama kemarin sudah saya tampilkan ya tampilan dari SPSE ketika kita login ke dalam dan apa yang dilakukan oleh PPK. Maka setelah dokumen-dokumen itu ada ya ditetapkan, maka si Pokmil ataupun pejabat pengadaan ini akan memulai proses review gitu. Setelah dilakukan proses review, akan dilanjutkan dengan proses penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Ini juga akan kita pelajari di modul kompetensi pemilihan penyedia barang jasa. Di tahap ini juga si Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan akan melakukan penilaian kualifikasi. Mungkin teman-teman sudah mendengar ya, ada istilah pasca kualifikasi ataupun prakualifikasi. Ini sebentar akan kita pelajari seperti apa istilah-istilah itu ya. Kemudian akan dilakukan evaluasi penawaran di sini. Jadi Pokja pemilihan akan melihat dokumen penawaran yang diserahkan oleh calon penyedia atau peserta tender ya, seleksi ataupun pengadaan langsung, dan akan melakukan evaluasi atau penilaian gitu. Di sini juga kita akan belajar bagaimana ketika proses pemilihan penyedia itu telah selesai dilakukan dan sudah ditetapkan pemenangnya siapa, tapi yang kalah ya, peserta tender yang kalah itu komplain gitu, atau kita menyebutnya sebagai sanggah, menyanggah gitu. Nah, bagaimana cara menindaklanjuti sanggahan itu? Bagaimana cara mengelola sanggah yang masuk itu? Di sini kita akan pelajari, teman-teman. Dan ada lagi tugas dari Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan, yaitu melakukan penyusunan daftar penyedia barang jasa pemerintah. Jadi kalau tadi hasil penetapan pemenang sudah dilakukan, maka penyedia-penyedia itu akan dimasukkan ke dalam daftar penyedia supaya nanti berikutnya ya si Pokja pemilihan ini bisa melihat, oh kalau si penyedia yang A ini kemarin dokumennya seperti ini, dia sudah punya dokumen kualifikasi berupa ini dan itu, seperti itu teman-teman. Di materi ketiga ini juga kita akan membahas terkait proses negosiasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah dan juga pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik, serta yang tidak kalah penting dari materi kompetensi yang ketiga ini adalah resiko pada pengadaan barang jasa pemerintah ya, serta bahan data ataupun informasi yang dibutuhkan pada saat melakukan proses pemilihan penyedia barang jasa. Karena 2 poin terakhir ini sering muncul di 10 nomor terakhir soal ujian kompetensi PBJP yang level 1 ini. Kita mulai dari pertama, teman-teman. Jadi, di sini saya contohkan ya, di kelas ini ada mungkin Mbak Indes ya, ada Mas Randy, ada Mbak Arin ya. Mereka ini kita anggap sebagai Pokja pemilihan. Jadi kita tetapkan sebagai Pokja pemilihan, dan Mbak Amrina tadi sebagai PPK. Maka ketika Mbak Amrina ini sudah selesai ya membuat atau menetapkan dokumen persiapan pengadaan, ini akan diserahkan ke UKPBJ, Kepala UKPBJ, dan Kepala UKPBJ akan menunjuk Pokja mana yang akan melaksanakan proses tendernya, seperti itu. Jadi kita anggaplah ditunjuk Pokja 1 di sini Mbak Indes, Mas Randy, dan juga Mbak Arin, maka yang pertama kali dilakukan oleh ketiga personil Pokja ini adalah melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan barang jasa pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Mbak Amrina tadi gitu. Jadi Mbak Amrina kasih dokumennya ke 3 orang Pokja tadi ini, teman-teman gitu. Dikasihnya lewat sistem ya. Jadi sekali lagi saya contohkan di sini, teman-teman bisa lihat ya bersama. Kalau proses pengadaan kita ya itu semua dilakukan by system. Jadi inilah sistem yang akan kita gunakan, teman-teman. Kita menyebutnya sebagai sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE.
Untuk linknya ini ada di sini LPSE dot, kemudian nama kabupaten atau kota kita. Nah, kalau kami di Poso berarti posokap.go.id. Kalau teman-teman di provinsi ya mungkin kayak di Sulteng Sulteng Prof gitu. Kalau yang di Banten mungkin Banten apa gitu ya. Dan teman-teman nanti akan login ke sini. Ini pojok kanan atas itu ada fitur untuk login. Di sini loginnya ada dua, ada penyedia, ada non-penyedia. Kalau penyedia, tentu saja pelaku usaha. Ya, mereka akan login melalui menu ini, dan kita sebagai pelaku pengadaan yang dari pemerintah, ya, apakah PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, ataupun Pokja pemilihan, itu loginnya melalui menu yang ini, menu non-penyedia. Kemudian, di sini ada tampilan loginnya. Supaya teman-teman bisa masuk ke dalam SPSE, tentu saja Anda harus memasukkan atau harus memiliki user ID dan juga password sebagai PPK ya, atau sebagai Pokja pemilihan, atau juga sebagai pejabat pengadaan. User ID dan juga password ini bisa diminta ke LPSE setempat, tentu saja dengan membawa SK penunjukan teman-teman sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Jadi kalau sudah dapat user ID-nya, silakan dimasukkan di sini teman-teman. Gitu ya. Silakan dimasukkan. Nanti teman-teman akan login di sini ya, passwordnya ini bisa diketik dan teman-teman masukkan ada kode yang muncul ya. Ini supaya membuktikan bahwa yang login ini adalah manusia gitu ya. Dan teman-teman sekarang sudah masuk ke dalam tampilan SPSE kita itu. Disinilah proses pengadaan barang jasa akan dilakukan, teman-teman. Jadi semua by system, dan karena ini saya login melalui akun pejabat pembuat komitmen, artinya di sini saya akan melakukan penginputan paket dokumen persiapan pengadaan tadi itu. Jadi kalau tadi dokumen perencanaan itu diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, berarti paket-paketnya ini sudah siap untuk dilakukan tender atau seleksi ataupun pengadaan langsung ya. Karena sudah tayang ke dalam sirup gitu. Sehingga PPK ini dapat membuat paket di sini teman-teman. Ini ada menu daftar paket, itu bisa diklik, dan di sini ada buat paket ya. Disitulah teman-teman akan memasukkan KLPD-nya ya. Di sini saya pilih pemerintah Kabupaten Poso, satuan kerjanya di sini saya gunakan Dinas Perpustakaan, dan nanti akan muncul paket-paket ya yang sudah ditayangkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan teman-teman. Jadi tinggal kita pilih nanti mau paket yang mana ya. Misalnya, teman-teman mau paket yang tender saja, gitu. Kita lihat ini untuk yang tender. Untuk yang tender, paketnya di sini ini ya ada. Kita ambil contoh di sini, kita klik dan kita buat paket ya. Maka di sini nanti teman-teman akan membuat paket itu, gitu. Jadi sebelum membuat paket, pastikan dulu bahwa dokumen persiapan pengadaan ini sudah dibuat, sudah ditetapkan, yang mana dokumen persiapan pengadaan itu terdiri dari spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja, ya, ada HPS, dan juga ada rancangan kontrak. Semua dokumen itu nanti akan diupload di sini, teman-teman. Jadi tinggal klik ini KAK-nya, kalau jasa konsultansi, selain jasa konsultansi, pakai spektek ataupun gambar, diupload di sini. Nah, kemudian pilih dokumennya, seperti itu. Begitu juga dengan rancangan kontraknya. Rancangan kontrak ini harus sudah dibuat. Gitu. Karena di sini ada bintang merah, kan berarti wajib diupload. Jadi diupload di sini. Gitu. Kemudian HPS-nya ini diisi di sini. Gitu. Ini teman-teman bisa mengisi langsung HPS-nya di sini, mengetik, atau bisa menggunakan template yang ada. Jadi template-nya di sini sudah ada, disimpan dulu ya. Setelah disimpan, baru diisi, gitu. Kemudian diupload kembali, maka nilai HPS Anda akan muncul secara otomatis di sini, teman-teman. Ada yang baru di menu SPSE sekarang ini, yaitu uraian singkat pekerjaan. Nah,
harus mengupload ya. Jadi dibuat dulu, diketik dulu uraian singkat pekerjaan itu seperti apa. Kemarin sudah saya tampilkan, ada latar belakang ya. Kemudian ada outputnya seperti apa, itu cukup singkat-singkat saja. Outcome-nya seperti apa, dan itu diupload di sini, teman-teman. Teman-teman juga akan memilih jenis kontrak. Ini untuk memilih jenis kontrak, ini kalau masih bingung, nanti kita akan pelajari di modul pengelolaan kontrak di hari besok, ya. Dan ketika semua dokumen persiapan pengadaan ini sudah diupload, nanti akan muncul fitur di bawah ini, ya. Fiturnya itu tulisannya selanjutnya, gitu. Dan setelah kita klik selanjutnya, ya, maka kita akan memilih, ya, muncul tampilan untuk memilih UKPBJ, itu. Jadi kita akan pilih nanti UKPBJ-nya di kabupaten mana, itu. Itu kalau tender. Kalau pengadaan langsung, ya, ini seingat saya waktu dulu, sekarang saya 2 tahun terakhir tidak pernah jadi pejabat pengadaan, jadi sudah lupa ya kalau yang pejabat pengadaan sekarang ini bagaimana tampilannya. Tapi kalau yang tender, ketika teman-teman klik selanjutnya, nanti akan muncul pilihannya UKPBJ, dan ketika kita sudah pilih UKPBJ, contohnya UKPBJ Kabupaten Poso, nanti si kepala UKPBJ ini di emailnya akan muncul notifikasi bahwa ada paket yang masuk, gitu. Sehingga si kepala UKPBJ akan login ke dalam SPSE dan akan melihat paket yang sudah masuk tadi itu. Kemudian kepala UKPBJ akan menugaskan Pokja Pemilihan. Gitu. Setelah Pokja Pemilihan ditugaskan, akan muncul notifikasi lagi di emailnya Pokja Pemilihan, teman-teman. Gitu. Notifikasi bahwa ini ada paket masuk loh, gitu. Dan Anda ditugaskan, ini ada penugasan dari kepala UKPBJ untuk melaksanakan proses tender seperti itu. Maka Pokja Pemilihannya akan login lagi ke SPSE dan membuka paket itu, kemudian memproses gitu, pemilihan penyedianya. Jadi sampai sini clear, kira-kira dipahami? Kalau bisa dipahami, bisa kasih jempol di kolom chat, ya. Tapi kalau masih bingung, bisa disebutkan bagian mananya yang bingung, biar nanti saya ulangi penjelasannya, teman-teman. Jadi tadi kita sudah melihat bersama bagaimana atau apa yang dilakukan oleh PPK setelah RUP itu diumumkan ke dalam sirup. Gitu. Kita sudah bergeser ke tahap persiapan pengadaan, maka yang dilakukan PPK adalah login ke SPSE dan upload dokumen persiapan pengadaannya. Gitu. Setelah dokumen persiapan pengadaan selesai diupload, maka tugasnya akan bergeser ke pokja pemilihan ataupun ke pejabat pengadaan. Gitu. Jadi sampai sini clear. Kalau clear, jelas, aman, bisa kasih jempol di kolom chatnya, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham tahapan-tahapan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk tahap perencanaan kemarin, saya kira sudah clear ya. Itu. Sekarang kita bergeser ke tahap persiapan pengadaan. Apakah sudah clear? Untuk tahap persiapan pengadaan di ranahnya PPK, kalau sudah clear, kita akan bergeser ke tahap persiapan pemilihan di ranahnya Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Di sini baru Mas Maulana yang kasih jempol, untuk teman-teman yang lain gimana? Apakah belum dipahami? Bisa disampaikan di kolom chat atau mau raise hand, silakan bertanya langsung. Bagian mananya yang belum dipahami? Gimana? Aman? Mbak Narsia aman? Oke, sudah 2 orang yang clear. Yang lain gimana? Di sini ada Mbak Amina. Mbak Amina gimana? Apakah sudah aman? Mas Randy sudah aman? Oke. Mbak Intan gimana? Izin Bu, Sudah clear? mau Ya, bertanya silakan. Bu. Oke, Eh, silakan dengan Kemarin seingat sharing. saya lagi, saya mengingat-ingat untuk soal ujian level 1 kemarin, Hmm? ada soal itu tentang konsolidasi, maaf agak mundur sedikit ke Hmm? belakang Bu ya. Iya. Jadi salah satu proses yang dilakukan pada saat konsolidasi Hmm? adalah, begitu soalnya, seingat saya itu di modul kan ada Bu,
Mm-mm. ditetapkan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia, dan atau persiapan pemilihan penyedia oleh KPBJ. Namun di soal itu, di jawabannya tidak ada Bu jawaban dari yang ada di modul ini pilihannya. Kalau seingat saya itu pilihannya itu ada perancangan kontrak, habis itu Mm-mm. saya lupa Bu jawabannya. Yang jelas mungkin saya ingin tahu lebih detail itu kalau persiapan pengadaan melalui penyedia itu ngapain aja, persiapan Mm-mm. pemilihan penyedia oleh KPBJ itu ngapain aja. Itu sih Bu. Soalnya kan di modul itu cuma dijelaskan persiapan pengadaan oleh penyedia, persiapan pemilihan penyedia gitu aja. Seperti tadi Oh, kan Ibu sudah menjelaskan secara detail, misalnya kalau mm-mm. perencanaan pengadaan itu ngapain aja, ada review, ada gini gitu sih yang ingin saya lebih tahu, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi yang ditanyakan tadi konsolidasi ya, Ya, Bu, konsolidasi. Saya baru ingat. proses yang dilakukan pada konsolidasi. Untuk opsinya hanya satu yang Mbak Intan ingat. Iya, Bu, salah satunya perancangan kontrak gitu. Salah satunya yang sisanya Hmm. saya lupa. Oke, oke. Kalau Ya. perancangan kontrak ya, jadi penyusunan rancangan kontrak ini ada di tahap persiapan pengadaan kan? Nah, maka di tahap persiapan pengadaan itu juga merupakan kewenangan dari PPK. Jadi kita perlu ingat bahwa untuk konsolidasi ini ada tiga yang dapat melakukan ya, si PPK ketika kita berada di tahap perencanaan pengadaan, itu. Kemudian PAKPA dapat melakukan konsolidasi ketika kita juga berada di tahap perencanaan pengadaan, tapi ketika paketnya sudah bergeser, tahapannya sudah bergeser ke tahap persiapan pengadaan barang jasa. Tadi teman-teman sudah lihat bersama ya untuk menu SPSE-nya di sini, ini tidak ada fitur konsolidasi di sini teman-teman. Nanti konsolidasi itu muncul di tampilan akunnya Pokja pemilihan. Itu. Artinya konsolidasi itu selain dapat dilakukan oleh PA, KPA dan juga PPK di tahap perencanaan, juga dapat dilakukan oleh Pokja pemilihan, dalam hal ini UKPBJ di tahap persiapan pengadaan. Gitu. Sehingga kalau opsinya perancangan kontrak itu menurut saya kurang tepat ya. Mungkin ada opsi-opsi yang lain, misalnya pada saat review dokumen persiapan pengadaan. Nah, itu masuk gitu. Karena pada saat Oh, review, iya, Bu, gimana? itu keluar jawabannya, Bu, review Oh, dokumen ada review. pemilihan kalau nggak salah ya. Oh, oke. Pada saat review dokumen persiapan ya, bukan dokumen pemilihan, itu. Dokumen persiapan. Karena yang akan dilakukan review oleh Pokja pemilihan itu adalah dokumen persiapan yang ini, teman-teman. Yang KAK atau spektek ya, rancangan kontrak dan juga HPS itu yang akan direview. Jadi ini adalah dokumen persiapan pengadaan ketika Pokja pemilihan sudah menerima paket yang tadinya dibuat oleh si PPK ini, maka si UKPBC ini, dalam hal ini Pokja pemilihan, itu di layarnya akan muncul di sini fitur konsolidasi. Mungkin teman-teman saya coba buka dari akun uh, Pokja pemilihan ya. Coba saya coba di sini mana ya? Di sini. Oh, bentar. Kita coba login sebagai Pokja pemilihan ya. 03 RVCI. Oke. Nah, di sini nanti ketika oh ini tidak ada paket. Ini teman-teman konsolidasi. Nanti ketika ada paket yang masuk di sini ya, di sini ini akan muncul di mana ya? Sebelah sini kalau seingat saya. Di atas sini nanti muncul konsolidasi. Ini saya lupa letaknya di bawah sini atau di sini, tapi ada muncul sini konsolidasi. Nanti paket yang masuk itu, misalnya ini kan ada paket tapi ini sudah proses kan, misalnya ada paket yang masuk sini yang masih baru, yaitu nanti akan muncul konsolidasi. Kita klik dulu konsolidasi, kemudian kita pilih paket mana yang akan kita konsolidasi, misalnya yang pembangunan ini dan yang ini. Nah itu tinggal kita klik baru kita proses. Itu ada di akunnya ya
pokja pemilihan pada tahap persiapan pengadaan. Sehingga teman-teman ketika ada opsi jawaban seperti itu, maka jawaban yang tepat adalah pada saat review dokumen persiapan pengadaan, bukan review dokumen pemilihan gitu. Karena dokumen pemilihan itu disusun dan ditetapkan oleh pokja pemilihan, ya tidak perlu direview lagi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Di kolom chat sepertinya sudah ada dari Mas Randy tadi aman, Mbak Tripina aman. Oke. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi, di tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK tadi menetapkan dokumen persiapan pengadaan, apakah teman-teman sudah clear? Kalau sudah clear semua, tolong dong dikasih jempolnya di kolom chat biar kita bisa melanjutkan ya ke tahap persiapan pemilihan penyedia barang jasa. Gimana teman-teman yang lain? Ini apakah ada orangnya? Mas Randy sudah oke, Mbak Amrina lanjut, Mbak Cia oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita sudah di ranahnya pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Artinya, tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK itu sudah selesai. Dokumennya sudah berpindah ke si pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Maka hal yang pertama kali dilakukan oleh si Pokmil ataupun pejabat pengadaan ini adalah memeriksa kembali dokumen persiapan pengadaan tadi. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah harganya sudah sesuai dengan harga pasar gitu ya? Maka yang dilakukan di sini yaitu review dokumen persiapan pengadaan. Dan hal-hal yang direview, yang pertama adalah spesifikasi teknis ataupun KAK. Jadi si Pokmil ataupun pejabat pengadaan akan melihat mana spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh si PPK. Bagaimana spesifikasi teknisnya? Itu apakah sudah memenuhi 4 komponen minimal yang sudah kita pelajari di materi perencanaan kemarin? Kualitasnya apakah sudah sesuai? Jumlahnya itu ada, volumenya ada, gitu. Jangan-jangan laptop pengadaan laptop, tapi spesifikasinya tidak dituliskan, hanya laptop harga sekian, tapi speknya tidak jelas. Nah, ini yang akan direview oleh si pokja pemilihan atau si pejabat pengadaan. Yang direview kedua adalah HPS, harga perkiraan sendiri. Kita balik ke materi perencanaan kemarin ketika penyusunan HPS, di situ teman-teman sudah melihat bahwa ketentuan dalam penyusunan HPS, salah satunya adalah HPS itu harus disusun berdasarkan keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya si Pokmil ini atau si pejabat pengadaan akan bertanya ke si PPK, ya. Jadi review itu semacam wawancara, jadi ketemu langsung dan ditanyakan, ini HPS-nya siapa yang susun Ibu PPK? Ibu PPK-nya sampaikan, oh saya yang susun. Oh, yang susun, boleh tahu background-nya Ibu PPK apa? Karena ini pekerjaan konstruksi. Oh, saya sarjana kesehatan masyarakat. Loh, kok menyusun dokumen ini ya HPS untuk konstruksi? Itu seharusnya kan disusun oleh tenaga ahli, kan? Itu kan harus disusun berdasarkan keahlian gitu. Jadi seperti itu. Dan akan dilihat dokumen penyusunnya gitu atau dokumen pendukungnya. HPS ini harus disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka si Pokmil atau pejabat pengadaan akan bertanya ke si PPK, mana data penyusun HPS gitu. Misalnya HPS-nya barang, laptop contohnya. Laptopnya dikasih harga misalnya 25 juta. Maka si pejabat pengadaan akan tanya, 25 juta ini ambil harga dari mana? Si PPK akan menjawab, oh saya ambil harga dari pasar misalnya. Itu. Atau saya ambil harga dari brosur. Mana brosurnya? Mana bukti bahwa Anda sudah melakukan pengecekan harga pasar? Maka si PPK ini akan menyampaikan bukti itu. Ini kemarin saya ke toko A, sudah ditandatangani, gitu, bahwa harganya ini sekian. Pejabat pengadaan akan bertanya, mana data pembandingnya? Gitu. Kalau perlu, pejabat pengadaan atau pokja pemilihan ini juga melakukan survei harga pasar, ya, supaya bisa harga real di lapangan
ketika di PS-nya ditetapkan pada tanggal 20 November tahun anggaran 2022. Padahal sekarang kita sudah di bulan Mei kan? Bulan Mei 2023. Maka harga pada HPS itu sudah bukan harga tertinggi. Bisa saja di bulan Mei sekarang ini harga laptop tadi itu sudah naik atau mungkin turun gitu. Sehingga Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan akan bertanya kembali, Bu, ini harganya ini tidak sesuai harga pasar terkini. Kemarin saya cek di toko atau ini saya barusan cek di internet ya di Tokopedia, harga laptop sekarang sudah turun. Ini harga yang Anda cantumkan di sini kemahalan gitu. Jadi HPS ini akan terkoreksi pada saat tahap review ini, teman-teman. Yang akan direview ketiga adalah rancangan kontrak. Untuk rancangan kontrak nanti besok kita akan pelajari ya. Di situ Pokja pemilihan akan memeriksa klausul-klausul kontrak, nanti detailnya besok supaya teman-teman bisa melihat bersama seperti apa klausul kontrak yang harus diisi oleh si PPK ini. Dan di tahap review ini juga si Pokmil atau pejabat pengadaan akan memeriksa dokumen anggaran belanja. Jadi DPA-nya itu di print out atau dibawa pada saat proses review ini, sehingga si Pokmil ataupun si pejabat pengadaan akan melihat mana ini DPA-nya, coba lihat rekening belanjanya seperti ini, itu paketnya ini ternyata di DPA paketnya satu ya. Tetapi yang Anda buatkan ini tidak sesuai ini pagunya gitu. Jadi lebih kecil atau lebih apa itu biasanya ditanyakan pada saat proses review, teman-teman. Yang akan dilihat pada saat proses review ini juga adalah ID paket RUP gitu. Jadi si PPK akan diminta mana kode paket RUP-nya gitu. Jadi ketika kita sudah mengumumkan paket-paket pengadaan ya, hasil perencanaan tadi ini ke dalam sirup, maka nanti akan keluar kode RUP-nya gitu. Kode RUP-nya ini akan menandakan bahwa paket itu sudah diumumkan ke masyarakat sehingga bisa diproses pemilihan penyedia. Seperti yang tadi teman-teman lihat ya, ketika saya masuk ke akun pejabat pembuat komitmen ya, di sini tadi ini 63 Veki KT, maka ketika kita membuat paket tadi, teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa di sini ada ketika kita mau proses paketnya, maka paket yang bisa diproses itu tentu saja paket yang sudah diumumkan RUP-nya. Ini kode RUP-nya gitu. Jadi ini sudah terumumkan. Kalau belum ada kode, berarti belum terumumkan kan? Gitu. Jadi si Pokmil atau si pejabat pengadaan tahu, oh ini paket belum tayang di sirup, gitu. Ditayangkan dulu Ibu PPK. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang akan di-review itu adalah waktu penggunaan barang jasa ya, seperti halnya teman-teman tahu di spesifikasi teknis itu ataupun di KAK itu ada disebutkan kapan waktu penggunaan barang jasa, tapi kadang-kadang si PPK ini tidak menyebutkan di situ sehingga Pokja pemilihan ini bisa melihat di dalam RUP yang ditayangkan gitu. Jadi di sini saya coba bukakan RUP-nya supaya teman-teman paham ya. Jadi untuk melihat paket-paket yang sudah diumumkan, ini teman-teman bisa buka di sirup.lkpp.go.id. Nih. Jadi login ke sini, kemudian akan muncul tampilannya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada rekap ya. Diklik menunya untuk yang rekap tadi ini jaringan kurang stabil ya, jadi agak lambat loadingnya. Nanti di sini akan muncul teman-teman. Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Di sini saya ambil kabupaten, kemudian ini menunggu loading ya. Di sini saya lihat yang Poso gitu. Nah, di Poso ini akan muncul nama-nama instansi. Ini anggaplah saya sebagai Pokja pemilihan, kemudian teman-teman mungkin di sini Mbak Amrina misalnya ya. Nah, di sini saya cek kalau rumah sakit ada paket-paket apa saja gitu. Rumah sakit. Kita lihat di sini ya rumah sakit kan.
Ini nanti kita akan cek di sini paketnya kalau sudah tayang. Nah, ini. Oke, inilah paket-paket yang ada dan kita akan cocokkan gitu. Saya sebagai Pokja pemilihan akan cocokkan tadi kode kode rupnya yang dikasih tahu Mbak Amrina kode ini 40129072. Oh, ini sudah diumumkan. Ini sudah tayang, sudah bisa saya lihat di dalam sirup LKPP gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya ajak teman-teman untuk mengetahui ya bagaimana teknisnya pengelolaan pengadaan barang jasa itu. Sehingga teman-teman nanti kalau sudah lulus bisa paham ya, oh begini loh yang akan saya lakukan ketika saya ditunjuk sebagai pokja pemilihan ataupun pejabat pembuat komitmen. Analisis pasar juga akan diminta oleh si Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Jadi analisis pasar ini berupa segmentasi ya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini biasanya ketika paket konstruksi, misalnya tadi anggarannya kalau ada pekerjaan konstruksi misalnya di bawah 15 miliar. Kemarin kan kita sudah pelajari kan untuk konstruksi itu sampai dengan 15 miliar diperuntukkan untuk UMKK. Maka ketika kita lihat tadi paketnya konstruksi anggarannya di bawah 15 miliar, misalnya 12 miliar, berarti itu diperuntukkan untuk usaha kecil, kan? Nah, maka segmentasinya itu untuk kualifikasi usaha kecil seperti itu, teman-teman. Maka si PPK ketika melakukan penyusunan HPS, ambil harganya ke UMKK tentu saja. Ini juga contohnya untuk pengadaan, misalnya pengadaan mungkin contoh yang kecil laptop seperti itu. Kalau anggarannya memang di bawah batasan yang tadi itu ya, tidak melebihi 15 miliar, maka HPS yang disusun ketika melakukan survei harga atau analisis pasar, tentu saja harga yang diambil adalah harga eceran kalau anggarannya kecil, teman-teman. Tapi kalau anggarannya besar, berarti si PPK ketika melakukan penyusunan HPS, tentu saja mengambil harga dari misalnya dari produsen gitu atau dari pabrik. Nah, itu yang kita sebut sebagai segmentasi pasar. Dan untuk pekerjaan konstruksi, maka si pokja pemilihan atau pejabat pengadaan ini akan meminta hasil identifikasi bahaya atau kita menyebutnya sebagai rencana K3 konstruksi gitu ya. Nah, itu juga akan diperiksa oleh si Pokmil ataupun pejabat pengadaan pada tahap review dokumen persiapan pengadaan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait tahap review dokumen persiapan pengadaan, silakan. Bisa langsung di kolom chat atau bisa raise hand. Ibu, Kalau diikuti, ya silakan Mbak Intan. izin, maaf saya validasi kembali, Bu. Berarti Hmm. salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat konsolidasi itu adalah salah satunya review dokumen persiapan ini ya, Bu ya. Iya, jadi konsolidasi dapat dilakukan pada saat review gitu. Kan si Pokmilnya tadi melihat kan, loh ini paketnya kenapa misalnya kenapa tidak disatukan semacam itu. Tapi biasanya si Baik. Pokja pemilihan ini pada saat review ya atau pada saat menerima paket itu langsung ada fiturnya dia langsung lihat oh ini bisa disatukan gitu. Konsolidasi, langsung dikonsolidasi. Tapi kan kembali lagi ke si PPK-nya, PPK-nya menyetujui atau tidak. Makanya di tahap review ini, si Pokmil akan menyampaikan kepada PPK, ini kemarin saya lihat paketnya untuk paket A dan paket B itu bisa dilakukan konsolidasi. Jadi kami akan melakukan konsolidasi. Tapi PPK-nya akan bilang, oh tidak bisa dikonsolidasi, karena ini untuk anggaran kasnya misalnya, itu ada di triwulan yang berbeda misalnya. Sehingga tidak bisa kalau kontraknya proses pemilihannya satu kali. Nanti khawatirnya ketika kontraknya sudah dimulai sekarang, padahal anggarannya nanti ada di anggaran perubahan misalnya semacam itu ya. Jadi itu tinggal si Pokmil dan juga pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen yang akan mendiskusikan pada saat tahap review ini teman-teman. Jadi seperti Baik, itu Mbak Inti. ya Bu. Berarti kalau untuk sudah perumusan kontrak, rancangan kontrak itu sudah tidak masuk lagi ranah konsolidasi ya Bu ya. Karena itu tidak masuk karena eh, yang bisa melakukan konsolidasi ini kan tadi PPK dan PA kan, tapi itu di ranah perencanaan kan. Nah, sedangkan kalau di perumusan kontrak itu kan sudah selesai tahap perencanaan seperti itu. Baik, baik. Iya Bu. Nah, jadi Iya, tinggal mengerti kewenangan Bu. magic. Oke.
Iya, Lanjut. terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak Intan. Lanjut lagi, kalau sudah clear di sini, ya, tolong di notice di kolom chatnya. Kalau sudah paham atau ada hal-hal yang belum dipahami, teman-teman jangan malu bertanya supaya kita clear di materi yang pertama ini, baru kita melangkah ya secara bertahap. Ini supaya teman-teman tidak pusing kepalanya ini. Jangan yang satu belum dipahami sudah dikasih lagi informasi yang lebih detail lagi, gitu. Tapi saya kira teman-teman sudah paham, maka kita lanjut ke subpokok materi yang kedua ya, terkait penyusunan dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan. Nah, di sini ada pertanyaan, sebutkan ruang lingkup dari dokumen pemilihan. Ketika kita sudah berbicara tentang penyusunan dokumen pemilihan, artinya proses review yang tadi kita lakukan itu sudah dinyatakan selesai, teman-teman. Hasil review tadi itu, tindak lanjutnya ada dua. Apakah si Pokmil atau si pejabat pengadaan menyetujui dokumen persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen? Ketika sudah setuju, berarti bisa dilanjut proses pemilihan penyedianya. Tapi ketika Pokmil atau pejabat pengadaan tidak setuju ya dengan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh si PPK tadi ini, maka Pokmil atau pejabat pengadaan bisa ya meminta PPK untuk memperbaiki dokumennya terlebih dahulu agar bisa dilakukan review kembali, dan ketika si Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan sudah menyetujui dokumen persiapan pengadaan tadi, baru bisa dilanjutkan proses pemilihan penyedianya. Nah, ketika kita sudah sebagai Pokmil kita sudah menerima tadi hasil dokumen persiapan pengadaan, maka yang akan dilakukan oleh si Pokmil atau pejabat pengadaan ini adalah menyusun dokumen pemilihan penyedia, teman-teman. Yang perlu Anda tahu, bahwa dokumen pemilihan penyedia ini terdiri atas dua. Ada namanya dokumen kualifikasi, dan ada namanya dokumen tender, atau dokumen seleksi, atau dokumen PL. Gitu. Jadi tergantung metode pemilihannya. Kita ambil contoh dokumen tender. Dokumen kualifikasi ini ya di dalamnya itu akan menerangkan tentang syarat-syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh si calon penyedia. Kualifikasi itu sendiri merupakan kemampuan dari si calon penyedia barang jasa. Gitu. Misalnya, contohnya saya, kualifikasi saya apa? Saya sarjana teknik sipil misalnya. Kualifikasi saya misalnya di pengelolaan kontrak seperti itu. Itu namanya kualifikasi, teman-teman. Ada bukti dukungnya, ya. Kalau untuk penyedia, maka kualifikasinya ini kemampuannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau pengadaan. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Maka kualifikasinya tentu saja dia harus merupakan kontraktor, bukan konsultan kan, gitu. Jadi dia harus sebagai kontraktor dulu. Mana itu IUJK-nya misalnya ya, izin usaha jasa konstruksi. Atau mungkin ada SBU-nya misalnya, sertifikat badan usaha di bidang bangunan gedung gitu. Atau mungkin sudah lunas pajak gitu, NPWP-nya ada. Nah, itu namanya kualifikasi. Yang berikutnya adalah dokumen tender ya, atau dokumen tender cepat, dokumen seleksi, dokumen penunjukan langsung, dokumen pengadaan langsung tergantung metode pemilihannya. Di sini akan mengatur ya terkait syarat-syarat barang jasa yang akan disediakan gitu. Sehingga dokumen tender ini akan digunakan untuk menilai penawaran gitu. Jadi akan ada dua yang akan dinilai oleh si Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Yang dinilai pertama adalah kualifikasinya, kemampuan badan usahanya. Yang dinilai kedua adalah barang jasa yang mereka tawarkan. Ini dua hal yang berbeda. Gitu. Contohnya tadi saya, ya, kualifikasi saya itu misalnya sarjana teknik sipil. Tapi barang jasa misalnya yang saya tawarkan, ya, itu apa barang jasanya? Misalnya ada paket pengadaan jasa konsultansi, perencanaan bangunan gedung. Berarti yang saya tawarkan adalah hasil desain gedungnya, hasil perhitungan rencana anggaran biayanya.
Nah, itu barang jasa yang ditawarkan ya, itu penawarannya. Tapi kalau kualifikasi tidak ada urusan dengan barang jasa yang saya tawarkan, tetapi itu urusannya dengan kualifikasi diri saya, badan usaha saya, semacam itu teman-teman. Ini yang harus dipahami dan masih jarang dipahami oleh orang-orang yang mau ikut ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga mereka masih kesulitan untuk menjawab soal-soal pemilihan penyedia. Karena biasanya, ya ini berdasarkan pengalaman saya, ini orang-orang, apalagi kalau yang baru belajar pengadaan, itu ketika ketemu materi pemilihan penyedia ini, biasanya hanya fokus menghafal satu file itu apa, prakualifikasi itu apa, yang pasca itu yang bagaimana. Biasanya hanya menghafal teman-teman. Nah, cara-cara seperti ini cara kuno, harus Anda buang jauh-jauh dari pikiran Anda. Di sini Anda harus paham dulu, gitu. Apa ya? Bagaimana ini alur pengadaan? Dimulai dari proses pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan ini. Tentu saja Anda harus tahu ya. Jadi jangan dulu hafal apa pasca, apa prakualifikasi. Tapi Anda harus tahu dulu dokumen kualifikasi itu untuk apa sih? Gitu. Dokumen tender itu untuk apa sih? Dan pada saat proses pemilihan penyedia, apa sebenarnya tujuannya? Gitu. Bukan hanya untuk mendapatkan barang jasa yang sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan, tidak. Tetapi juga untuk mendapatkan perusahaan ya, atau penyedia yang qualified gitu. Jadi ada dua yang akan dinilai. Ya, itulah filosofi dari pengadaan barang jasa pemerintah khususnya di pemilihan penyedia. Harus mendapatkan yang sepadan ini gitu. Badan usahanya, penyedianya ya atau pelaku usahanya dan juga barang jasa yang ditawarkan. Walaupun barang jasa yang ditawarkan mungkin kualitasnya bagus ya sesuai spesifikasi teknis gitu. Harganya terjangkau. Tapi kalau si pelaku usahanya itu bukan merupakan ya pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama dengan barang jasa yang ditawarkan, maka itu tidak bisa diterima teman-teman oleh pokja pemilihan gitu. Jadi kalau pekerjaan konstruksi, maka yang menawar adalah kontraktor gitu. Kalau pengadaan laptop, maka yang menawar adalah perusahaan yang menjual atau bergerak di bidang penjualan laptop semacam itu. Dua hal ini yang akan dinilai oleh pokja pemilihan pada saat proses pemilihan penyedia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini, silakan teman-teman. Dari Mas Maulana, jika setelah review ternyata Pokmil atau pejabat pengadaan meminta perbaikan dokumen tersebut, apakah PPK setelah melakukan perbaikan akan melakukan upload ulang dokumen tersebut pada sistem? Tentu saja, setelah dilakukan review kembali dan si Pokmil setuju ya dengan hasil dokumen persiapan pengadaannya yang sudah diperbaiki, maka dokumen yang sudah diupload, ya dokumen persiapan pengadaan yang sudah diupload ke dalam SPSE itu harus diganti dengan dokumen yang baru gitu. Jadi seperti itu Mas Maulana. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait proses pemilihan penyedia. Kalau sudah jelas dikasih sampaikan ya di kolom chat, itu sudah jelas, clear, lanjut ya. Biar saya tahu kalau teman-teman di sini masih mengikuti. Karena di sini hanya Mbak Rina ini yang ada tampilannya. Yang lain ini tidak ketahuan masih ada orangnya atau sudah tidur atau sudah ngopi atau malam malming ya, malam mingguan di sini. Oke, sini ada. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, gitu dong, harus rame nih kolom chatnya, biar semangat narasumbernya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Berikutnya, apa saja tahapan dalam melakukan penyusunan dokumen pemilihan? Jadi tadi teman-teman sudah tahu ya, dokumen pemilihan yang akan disusun itu terdiri dari apa saja? Kalau ada pertanyaan seperti itu pada saat ujian, jangan lupa. Dokumen itu adalah dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau dokumen seleksi. Gitu. Dokumen tender cepat, dokumen pengadaan langsung, dokumen penunjukan langsung. Ini pernah keluar pada saat ujian, jadi jangan lupa teman-teman catat ya. Catat supaya tidak lupa. Kalau perlu dicatat itu dikasih stabilo, di highlight atau dikasih kotak catatannya itu. Terus tulis itu kisi-kisi ujian supaya nanti tidak lupa pada saat ujian. Siapa tahu ketemu soalnya. Kita lanjut lagi tahapan dalam penyusunan dokumen pemilihan barang jasa. Yang pertama, si Pokmil
tadi ini atau si pejabat pengadaan melakukan identifikasi karakteristik pekerjaan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat spesifikasi teknisnya ataupun KAK, melihat HPS-nya, melihat rancangan kontrak, dokumen perencanaan, dokumen anggaran. Karena di dokumen-dokumen itu sudah jelas karakteristik pekerjaannya seperti apa. Misalnya, ini kontraknya ternyata kontrak pekerjaan konstruksi, jenis kontraknya lumsum, gitu. Maka si Pokmil ini bisa menetapkan nanti sistem pengadaannya seperti apa, gitu ya. Jadi harus periksa dulu dokumennya, makanya tadi di tahap review, ketika si Pokmil ini atau pejabat pengadaan melihat, ini spesifikasi teknisnya tidak jelas yang disusun, HPS-nya kemahalan gitu, rancangan kontraknya tidak diisi klausulnya, masih kosong. Nah, nanti kan Pokmilnya akan bingung ketika menetapkan sistem pengadaan. Akhirnya sistem pengadaan yang ditetapkan itu berdasarkan perkiraan pokja pemilihannya saja. Padahal seharusnya itu diminta dari PPK karena PPK yang paham karakter dari pekerjaan ini. Kalau sistem pengadaannya disusun dengan baik berdasarkan karakteristik pekerjaan, maka pastilah akan didapat perusahaan atau penyedia yang bonafit, yang qualified, seperti itu teman-teman. Ketika identifikasi karakteristik itu pekerjaan sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penetapan sistem pengadaan dan identifikasi jenis kontrak. Disinilah Pokja pemilihan akan memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedianya. Jadi walaupun di tahap perencanaan ya, ketika mengumumkan RUP di situ si PPK sudah memilih metode pemilihannya, misalnya tender. Tapi si Pokja pemilihan ya di tahap persiapan pemilihan penyedia ini bisa saja mengganti metode pemilihannya. Misalnya dari tender diganti jadi e-purchasing. Karena pada saat review tadi, si Pokmil melihat bahwa barang jasa ini ternyata ada di e-katalog. Sehingga tidak perlu dilakukan tender, teman-teman. Ingat, tender ini adalah pilihan terakhir. Jadi, untuk pengadaan barang, ya, konstruksi dan juga jasa lainnya, metode pemilihan penyedia yang paling pertama dipilih itu adalah e-purchasing. Maka untuk memilih e-purchasing ini, ya, si PPK ataupun si Pokmil ini, si pejabat pengadaan akan melihat barang jasa itu ada tidak di katalog elektronik. Kalau ada, berarti kita pilih e-purchasing. Kalau tidak bisa dilakukan, maka pilihan kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini dipilih ketika anggarannya untuk barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu sampai dengan 200 juta. Kalau memang tidak memenuhi, ada lagi pilihan ketiga, penunjukan langsung, ya. Penunjukan langsung ini dapat dilaksanakan ketika barang jasa itu memenuhi kriteria keadaan tertentu, misalnya hanya satu penyedia yang bisa, ada pelaku usaha yang memiliki hak cipta, seperti itu. Atau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang mendesak, harus segera dilaksanakan, gitu ya. Misalnya tanggap darurat, seperti itu. Kalau tidak memenuhi kriteria penunjukan langsung, maka pilihan keempat adalah tender cepat. Tender cepat itu dilakukan ketika pelaku usaha ya itu ada atau terkualifikasi di dalam sebuah sistem yang bernama SIKAP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia gitu. Jadi Pokmil akan melihat, oh ini berdasarkan karakteristik pekerjaan, maka yang dibutuhkan nanti pelaku usaha yang seperti ini. Mungkin memiliki NIB atau kode KBLI segini gitu. Cari di SIKAP ada tidak? Kalau tidak ada pelaku usaha, maka pilihan terakhir adalah tender, teman-teman. Jadi di tahap ini penetapan sistem pengadaan, si Pokmil ini dapat mengganti metode pemilihannya, ya. Apakah mungkin yang tender cepat tadi ditetapkan oleh si PPK, maka diganti menjadi tender karena ternyata Pokmil melihat tidak ada pelaku usahanya di dalam aplikasi SIKAP. Itu dapat dilakukan. Setelah ditetapkan metode pemilihan, si Pokmil atau pejabat pengadaan ini akan memilih metode kualifikasi. Metode kualifikasi ini terdiri dari pasca kualifikasi ataupun prakualifikasi. Sebentar kita akan lihat seperti apa. Kemudian akan ditetapkan metode evaluasi penawaran dan juga metode penyampaian penawaran. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman ya yang akan mengikuti ujian karena keempat poin ini ya itu sering
keluar, bukan hanya sering, ini pasti keluar pada saat ujian, teman-teman. Itu pasti ditanyakan. Ya, tapi soal pertanyaannya itu kita tidak tahu seperti apa. Gitu. Tapi pasti ditanyakan. Dan 4 hal ini yang membuat saya gagal ujian pertama, teman-teman, karena saya belum clear betul-betul, belum paham ini seperti apa ini, satu file ini maksudnya bagaimana gitu. Padahal dulu soal-soalnya masih soal tingkat dasar kan, masih soal pemahaman gitu. Jadi masih lebih ke ini maksudnya apa. Kalau sekarang sudah berbeda kan, soal teknis, soal-soal identifikasi, soal analisa, soal simulasi, sehingga menghafal itu tidak efektif sekarang ini gitu. Tetapi kita harus paham alurnya, kita harus paham bagaimana cara melakukannya, sehingga kita nanti bisa berpikir kritis pada saat ketemu ujian gitu, soal ujian. Kita langsung tahu, oh kalau begini ini tindak lanjutnya seperti ini gitu. Setelah sistem pengadaan ini ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan, maka dokumen pemilihan ini bisa segera disusun gitu. Dokumen pemilihan itu sudah ada formatnya di dalam SPSE ini, ya. Itu sudah ada, tinggal di-download. Ada juga contohnya di lampiran Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Itu tinggal dilihat contohnya, ya, formatnya, dan itulah yang akan digunakan oleh si Pokmil atau pejabat pengadaan. Jadi ada banyak formatnya. Ada format dokumen pemilihan, ya, untuk pekerjaan konstruksi, pasca kualifikasi, satu file gitu, itu sudah ada. Jadi banyak formatnya. Makanya si Pokmil ini harus tetapkan dulu sistem pengadaannya tadi, supaya bisa memilih format dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Setelah memilih format dokumen pemilihan, maka si Pokmil ini akan mengisi dokumen pemilihan itu, teman-teman. Dan dokumen pemilihan akan ditetapkan, ya, dan diupload ke dalam SPSE tadi gitu. Jadi di sini, ya, teman-teman bisa melihat untuk contohnya, oh ini tadi login PPK mana ya, di sini nanti teman-teman ketika di SPSE tadi ini akan melihat paket-paketnya. Di sini kita contohnya, ini saya buka satu ini, ya. Di sini ada dokumen pemilihannya. Ini paketnya karena sudah selesai tidak muncul. Jadi nanti teman-teman ketika ini paketnya sudah selesai, kalau paketnya belum selesai atau baru diumumkan gitu, itu nanti akan muncul di tampilan ini. Nah, jadi di situ nanti kita bisa lihat paket-paketnya. Dan kalau ada pelaku usaha yang tertarik, maka dia akan login dulu, ya, dia login sebagai penyedia, kemudian dia akan mendaftar di paket itu dan mengunduh dokumen pemilihan yang tadi sudah diupload oleh si Pokja Pemilihan. Seperti itulah model dari pemilihan penyedia ini, teman-teman, atau alurnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Jadi tadi teman-teman sudah memulai pembelajaran ini dari kegiatan review dokumen persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi sudah tahu kan kalau nanti ditunjuk jadi Pokmil atau sebagai pejabat pengadaan, yang paling pertama dilakukan adalah apa? Tentu saja review kan? Gitu. Lakukan review dulu. Kalau sudah oke, sudah sepakat dengan isi dari dokumen persiapan pengadaan, maka proses pemilihan penyedia dapat dilakukan. Tentu saja ketika mau lakukan proses pemilihan penyedia, harus susun dulu dokumen pemilihan, ya. Disusun dengan cara-cara seperti tadi, ya. Ditetapkan metode-metodenya. Kalau sudah selesai, maka dokumen pemilihan itu dapat ditetapkan, dikasih nomor, ya, dan diupload ke dalam SPSE. Ketika dokumen pemilihan itu sudah diupload ke dalam SPSE oleh si Pokja Pemilihan atau si pejabat pengadaan, maka mereka ini, ya, si Pokmil ini itu tinggal mengisi jadwal, ya, jadwal pemilihan penyedia, diisi dan diumumkan paketnya.
Maka ketika paket itu sudah diumumkan, maka paket itu dapat dilihat oleh siapa saja, ya. Tentu saja mereka melihat paket pemilihan penyedia itu di tampilan SPC ini, teman-teman. Nanti akan muncul ini di sini. Oh, ini ada pekerjaan konstruksi sini muncul. Ini pekerjaan jalan raya, pembangunan jalan raya nanti. Baru diklik, oh syaratnya seperti ini gitu. Nah, maka siapa saja yang berminat, tentu saja memenuhi persyaratan, itu akan mendaftar di situ dan akan mengikuti proses tender ataupun metode-metode pemilihan yang lain, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Metode apa saja yang perlu ditetapkan dalam penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang jasa. Jadi kalau tadi teman-teman sudah melihat ya bahwa sistem pengadaan yang akan ditetapkan oleh si Pokmil ini atau si pejabat pengadaan itu meliputi metode pemilihan ya. Metode pemilihan untuk barang konstruksi jasa lainnya itu terdiri dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Sedangkan untuk jasa konsultansi, pilihan pertama adalah seleksi. Seleksi ini dilakukan apabila anggarannya di atas 100 juta rupiah. Ya, kalau untuk jasa konsultansi. Kalau tidak bisa dilakukan, artinya anggarannya tidak sampai itu, maka pilihan kedua pengadaan langsung, dan pilihan ketiga adalah penunjukan langsung. Ini yang akan pertama ditetapkan oleh si Pokmil setelah proses review itu selesai. Yang berikutnya adalah penetapan metode kualifikasi. Tadi ada pasca, ada juga prakualifikasi, ya. Dan penetapan metode evaluasi penawaran. Itu kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya itu terdiri dari sistem nilai, BSUE, ya, harga terendah. Dan untuk jasa konsultansi itu terdiri dari kualitas biaya, kualitas, ya, pagu anggaran ataupun biaya terendah. Ini bisa dibaca maksudnya seperti apa, itu ada di modul jelas sekali, dan saya sarankan teman-teman di dalam modul itu tolong di-highlight, di stabilo, dan dikasih sticky note untuk metode dalam penyusunan dokumen pemilihan penyedia ini. Karena itu sering ditanyakan dan biasanya masih berupa soal-soal pemahaman, teman-teman. Jadi masih sesuai dengan apa yang tertera di dalam modul. Biasanya seperti itu. Tapi saya tidak tahu sekarang Bang soal terbaru kan, mungkin sudah lebih spesifik lagi. Gitu. Dan yang berikutnya adalah metode penyampaian penawaran, yang mana untuk barang, konstruksi jasa lainnya, pilihannya adalah 1 file, 2 file, 2 tahap. Dan untuk jasa konsultansi, pilihannya 1 file atau 2 file. Gitu. Jadi, di sini saya ajak teman-teman untuk membuka modul, ya, supaya teman-teman bisa melihat langsung sistem-sistem ini, ya. Dimulai dari metode pemilihan penyedia barang jasa. Jadi ini teman-teman sudah belajar bagaimana ketika Anda yang jadi pokja pemilihannya. Gitu. Jadi anggaplah kita semua sini adalah pokja pemilihan. Sudah lakukan tadi tahap review, ya, dan teman-teman akan memilih metode pemilihan dulu. Gitu. Nah, jadi yang pertama, e-purchasing. E-purchasing ini kan sudah jelas kan? Lihat katalog elektronik. Ada tidak barang jasanya? Kalau ada, maka tetapkan sebagai e-purchasing. Gitu. Berarti kalau e-purchasing, pokja pemilihan tidak perlu terlibat di situ. Karena yang punya kewenangan untuk melakukan e-purchasing ini, e-purchasing itu adalah cara pembelian melalui katalog elektronik. Yang punya kewenangan adalah pejabat pengadaan apabila anggarannya sampai dengan 200 juta, dan ketika anggarannya melebihi 200 juta, yang punya kewenangan untuk melakukan e-purchasing adalah pejabat pembuat komitmen. Pokmil tidak terlibat di dalamnya. Ya, jadi kalau Anda Pokmil dan ternyata ada di katalog, nah sudah dikembalikan paketnya ke PPK. Tidak usah diproses tendernya. Sarankan saja ini e-purchasing. Gitu. Pilihan kedua, pengadaan langsung. Pengadaan langsung, kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya, itu nilainya paling banyak di atas 200 juta rupiah. Dan pilihan ketiga, ya, adalah penunjukan langsung. Kalau semisal paket-paket yang Anda terima tadi itu yang sudah Anda review, itu ternyata, ya, misalnya pengadaan barang, itu anggarannya ternyata bukan 200 juta, dan memang memenuhi, ya, bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini dilakukan
ketika barang jasa itu memenuhi kriteria tertentu atau keadaan tertentu. Contoh yang pertama, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden ataupun Wapres. Jadi kalau ada kegiatan yang mendesak seperti ini, kegiatan yang mendadak seperti ini, silakan proses pemilihannya diganti jadi penunjukan langsung. Tidak perlu tender, karena ini mendadak kan harus segera dilakukan. Gitu. Yang kedua, barang jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara. Jadi kalau yang bersifat rahasia ini, ya, itu bisa jadi pembuatan soal ujian itu bersifat rahasia, atau mungkin alutsista, ya, pembuatan senjata itu kan sebenarnya bersifat rahasia kan. Kalau kita tender, kemudian nanti yang menang tender perusahaan dari Jepang misalnya, mereka yang buat senjatanya para TNI, gitu, kan itu bahaya kan. Bisa saja kita dilemahkan dari alutsista, teman-teman. Nah, maka untuk pengadaan yang bersifat rahasia ini itu cukup dilakukan penunjukan langsung, ya. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi, gitu. Nah, ini bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Misalnya ada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung. Kalau di sini ada orang Makassar, ya bisa lihat yang gedung Mall Panakukang, di situ kan ada 2 gedung kan. Nah, di antara 2 gedung itu ada jembatan di tengahnya. Kalau misalnya di pemerintah ada bangunan semacam itu, misalnya bangunan 2 gedung, yaitu ada 2 gedung, kemudian tahun berikutnya akan dibangun jembatannya untuk menyambung gedung A dan gedung B misalnya. Nah, itu berarti satu kesatuan kan? Nah, itu bisa dilakukan penunjukan langsung ke penyedia yang melaksanakan pekerjaan itu sebelumnya gitu. Karena dia yang paham kan ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Berikutnya, barang, pekerjaan konstruksi ataupun jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Jadi kalau memang hanya ada satu pelaku usaha, untuk apa di tender? Tujuan dari tender itu kan supaya terjadi persaingan kan? Tapi kalau hanya satu orang mau bersaing dengan siapa? Cukup penunjukan langsung saja, gitu. Berikutnya, pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, pupuk, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang dari Dinas Pertanian, kemarin Mbak Indes ya, kalau tidak salah, nah itu bisa disampaikan kalau pupuk, benih itu tidak perlu ditender. Cukup dilakukan penunjukan langsung. Tapi yang melakukan penunjukan langsung itu bukan dari dinas. Ini yang masih sering keliru, ya. Kepala dinasnya yang tunjuk langsung, PPK-nya yang tunjuk langsung. Padahal proses pemilihan penyedia ini, ya, untuk penunjukan langsung itu merupakan kewenangan dari pejabat pengadaan. Kalau anggarannya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya, dan jasa konsultansi sampai dengan 100 juta. Kalau anggarannya di atas itu, berarti kewenangannya Pokja Pemilihan. Artinya PPK, ketika ada pengadaan yang akan dilakukan melalui penunjukan langsung, dokumen persiapan pengadaan itu diserahkan dulu ke Pokja Pemilihan atau ke pejabat pengadaan untuk dilakukan review, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses penunjukan langsung itu sendiri. Berikutnya, pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Ini juga bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Yang berikutnya adalah spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten. Jadi kalau ada pengadaan, kemudian barang jasa itu ternyata disediakan oleh seseorang gitu, oleh pelaku usaha yang sudah memiliki hak paten. Nah, untuk apa dipersaingkan kan? Itu ditunjuk langsung saja. Setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan, jadi ketika proses tender itu sudah dilakukan, ternyata gagal dan Pokmilnya mengulang proses tender itu, tapi gagal lagi, maka dapat dilakukan penunjukan langsung. Dan yang terakhir, untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Ini juga sering ditanyakan ya ketika kita ada kontrak, gitu, apalagi pekerjaan konstruksi, kemudian ketika kontrak itu ternyata diputus kontrak ya. Nah, bingung PPK-nya. Ini kalau saya putus kontrak, nanti siapa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan? Tentu saja yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan itu adalah pelaku usaha
yang akan dilakukan penunjukan langsung dulu, kan? Tapi penunjukan langsung ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Perlu teman-teman tahu ketika proses tender, itu ada pemenangnya, kan? Tetapi calon pemenang itu ada 3 perusahaan. Jadi ada calon pemenang 1, pemenang 2, calon pemenang 3. Nanti dari ketiga perusahaan ini ada yang dibintang sebagai pemenang. Maka ketika yang dibintang ini, si pemenang utamanya, itu lalai dalam melaksanakan pekerjaan, dia diputus kontrak, maka masih ada 2 sisa, kan? Gitu. Ada calon pemenang kedua. Nah, ini yang akan melanjutkan pekerjaan itu, teman-teman. Tentu saja si si PPK kasih tahu dulu ke Pokmil bahwa ini pekerjaannya diputus kontrak si penyedianya, kami meminta untuk dilakukan penunjukan langsung kepada calon pemenang berikutnya. Nah, maka si calon pemenang berikutnya yang akan berkontrak dengan PPK untuk melanjutkan sisa pekerjaan, teman-teman. Jadi seperti itu untuk penunjukan langsung. Dan pilihan yang keempat itu adalah tender cepat. Tender cepat ini seperti yang saya sampaikan tadi, apabila pelaku usaha ya itu ada di dalam aplikasi Sikap, gitu, sudah terkualifikasi di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Dan ini hanya untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, juga dimungkinkan dapat menyebutkan merek karena merupakan suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. Jadi biasanya kalau tender cepat ini untuk pengadaan mobil ambulans seperti itu, pengadaan kendaraan dinas, ya. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi itu sangat jarang sekali dilakukan melalui tender cepat. Saya belum melihat konstruksi yang dilakukan melalui tender cepat kalau di daerah saya. Saya tidak tahu kalau di daerah lain mungkin sudah ada ya, tapi sepertinya belum ada. Dan ketika keempat metode pemilihan penyedia tadi tidak dapat dilakukan, maka pilihan terakhir adalah tender. Gitu. Jadi ingat baik-baik teman-teman, kalau sudah jadi Pokja dan Anda menerima paket, di situ dinyatakan ya dipilih oleh PPK paket itu tender. Nah, ingat, tender itu pilihan terakhir. Lihat dulu barang jasanya, apakah bisa dilakukan e-purchasing atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung atau tender cepat. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk jasa konsultansi, maka metode pemilihan penyedianya tadi teman-teman tahu pilihan pertama seleksi ya. Seleksi itu adalah sama dengan tender ya, tetapi anggarannya di atas 100 juta dan hanya untuk jasa konsultansi. Kalau tidak bisa dilakukan, maka pilihan berikutnya adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini kalau anggarannya sampai dengan 100 juta, tapi ada juga alternatif pilihan lain, yaitu penunjukan langsung. Kalau si calon penyedia nanti ini, pelaku usahanya, ya atau barang jasanya, itu memenuhi kriteria keadaan tertentu. Jadi seperti itulah metode pemilihan penyedia. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya di sini terkait metode pemilihan penyedia barang jasa. Gimana teman-teman? Sudah clear di metode-metode pemilihan tadi? Jadi kalau teman-teman di sini jadi Pokja Pemilihan terima paket, sudah tahu ya mau pilih paket yang mana? Clear ya? Oke, coba saya uji dulu kalau begitu. Dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Di sini ada pengadaan, ya. Pengadaan mobil ambulans senilai 500 juta. Anda Pokja Pemilihannya. Anda mau pilih metode pemilihan yang mana? Pengadaan ambulans 500 juta, tender cepat. Oke, yang lain gimana? Purchasing. Oke, yang lain gimana? Baru 2 yang menjawab, 3 e-purchasing. Oke, jadi ingat pilihan pertama itu e-purchasing, teman-teman. Jadi untuk mobil ambulans, lihat dulu di katalog ada tidak mobil ambulans dengan spek itu. Biasanya ada, ya. Maka kalau ada, pilihan pertama e-purchasing. Tapi kalau tidak ada, nah, pilihan berikutnya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana itu bisa dipilih tender cepat. Oke, jadi saya kira sudah clear ya untuk ini. Kita lanjut lagi kalau gitu. Jadi soal ujiannya semacam itu, teman-teman. Anda diminta untuk memposisikan diri Anda sebagai pelaku pengadaan barang jasa, dan Anda diminta untuk mengidentifikasi atau menganalisa soal ya. Untuk kasus seperti ini, apa solusinya? Jadi semacam itu soal ujian untuk kompetensi yang level 1 ini.
Oke, sekarang kita masuk di metode kualifikasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kualifikasi itu adalah kemampuan dari si pelaku usaha untuk menyediakan barang jasa. Kualifikasi itu terbagi atas dua. Untuk metode pemilihan tadi, jangan lupa teman-teman di halaman 15 dan 16 itu dikasih sticky note ya. Tulis metode pemilihan supaya tidak lupa. Begitu juga dengan metode-metode yang lain ini. Nah, untuk metode kualifikasi ada pasca, ada juga pra. Jadi tadi teman-teman sudah melihat ya dokumen kualifikasi itu akan digunakan untuk menilai kualifikasi dari penyedia ya, dari pelaku usaha. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya untuk dokumen kualifikasi itu. Di sini ada lembar data kualifikasi ya yang akan diisi. Jadi ini bagian dari dokumen pemilihan penyedia. Dokumen kualifikasi ini akan diisi oleh si Pokmil ya, nama paketnya, sumber pembiayaan dan lain sebagainya. Persyaratan kualifikasi ini akan diisi oleh Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Sini diisi ya. Peserta yang berbadan usaha apa, sertifikat badan usahanya apa. Jadi ditulis gini, misalnya BG 007 kalau untuk bangunan gedung, atau ada apa ya, SI 00 berapa untuk pekerjaan jalan, misalnya semacam itu. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak, ini juga diisi ya. Tahun terakhir pajaknya tahun berapa. Kalau tahun pajak itu, seingat saya ketika saya bekerja di Dinas Pendapatan, ini mudah-mudahan saya kalau sudah berubah aturannya nanti bisa teman-teman koreksi ya. Itu kalau sekarang misalnya kita berada di bulan Mei, berarti tahun pajaknya itu sudah diminta tahun terakhirnya tahun 2023. Jadi batasannya itu bulan Maret seingat saya. Tapi kalau posisi kita ketika melakukan tender itu ada di bulan Februari atau sebelum Maret, maka tahun pajak terakhir adalah tahun pajak sebelumnya seperti itu karena belum keluar SPT apa ya namanya, belum keluar tagihan pajak gitu ya dari KPP atau kantor pajak setempat. Seperti itu teman-teman. Di sini juga untuk syarat kualifikasi yang diminta adalah akte perusahaan ya, akte pendirian ataupun akte perubahan. Di situ diminta juga kalau memang ada wakil sahnya itu atau dikuasakan itu harus ada surat kuasa ya, KTP dan lain sebagainya. Kemudian ada fakta integritas, ini semua adalah syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang jasa. Itu tadi yang bersifat administrasi. Ada lagi yang bersifat teknis, teman-teman. Jadi untuk kualifikasi itu ada administrasi, ada juga teknis, ini dua yang akan dinilai. Kalau teknisnya, tentu saja teknis ini berkaitan dengan pekerjaan. Berarti pengalaman perusahaan ya. Contohnya untuk pengadaan jalan raya misalnya, pengerasan jalan raya, perkerasan jalan raya misalnya. Nah, di sini ada syarat pengalaman yang dibutuhkan. Pengalaman itu minimal ya atau paling kurang satu pekerjaan. Ini kalau contohnya ini jasa konsultansi konstruksi, misalnya perencanaan gedung gitu. Nah, itu paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ya. Kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Jadi kalau perusahaan baru kurang dari 3 tahun itu pengalamannya dikecualikan, teman-teman. Di sini juga ada syarat kualifikasi berupa memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis. Nah, ini nanti yang akan dinilai oleh Pokja Pemilihan untuk kualifikasi ini ya. Jadi, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis itu nanti mereka akan sebutkan ini pernah mengerjakan paket apa dan itu akan dinilai oleh Pokja Pemilihan dan lain sebagainya. Jadi ada dua tadi yang akan dinilai oleh Pokja Pemilihan jika berkaitan dengan kualifikasinya gitu. Nanti si perusahaan tadi itu akan mengisi ya syarat-syarat tadi ini kualifikasinya di dalam SPSE. Jadi ada tampilannya kalau dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha kan login kan si penyedia tadi ini. Mereka login, kemudian ketika mereka akan
menyerahkan atau menyampaikan dokumen kualifikasi, itu ada isiannya seperti ini, mereka tinggal mengisinya, itu sudah di sistem, dan ada centang-centangnya juga, mereka bisa centang di dalam sistem. Jadi mereka tidak mengupload dokumen di sini, teman-teman. Mereka hanya mengisi ini saja. Itu kalau kualifikasi. Nanti kualifikasi ini akan dibuktikan oleh Pokja pemilihan. Kalau misalnya si Pokmil ini ragu atau tidak yakin ya dengan keabsahan dari dokumen kualifikasi yang sudah disampaikan oleh si calon penyedia tadi. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan kualifikasi. Ketika dilakukan ya pasca kualifikasi ini atau pasca ini dilakukan ya bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Jadi tadi ingat teman-teman, dokumen pemilihan ada dua, ada dokumen kualifikasi, ada dokumen tender, gitu ya. Nah, dua dokumen tadi ini akan digunakan untuk menilai si calon penyedia. Dokumen kualifikasi untuk menilai kualifikasinya, dokumen tender untuk menilai atau mengevaluasi penawarannya, gitu. Kalau penilaian itu dilakukan bersamaan, ya, itu namanya pasca kualifikasi. Tapi kalau dilakukan secara terpisah, kualifikasinya dinilai terlebih dahulu, baru nanti yang sudah lolos kualifikasi itu bisa memasukkan dokumen penawaran, berarti terpisah penilaiannya, kan? Nah, itu namanya prakualifikasi. Jadi ini yang harus teman-teman pahami dulu supaya tidak bingung, ya. Jadi seperti itu, ini ada contoh-contohnya juga bisa dibaca dan teman-teman bisa dikasih sticky note. Ya, ini sistem votan tadi saya tandai karena belum ini yang valid, itu pasti akan saya sampaikan ke teman-teman di kelas ini. Selanjutnya, untuk metode evaluasi penawaran. Nah, metode evaluasi penawaran itu kalau untuk yang pengadaan barang, konstruksi ya, jasa lainnya, sini mana ya? Jasa lainnya itu ada 3 pilihannya di sini teman-teman. Ada namanya sistem nilai, BSUE, dan juga harga terendah. Ini kadang-kadang keluar pada saat ujian teman-teman. Jadi jangan lupa dikasih sticky note untuk modul pemilihan halaman 17. Sistem nilai. Sistem nilai ini digunakan untuk barang ya, konstruksi ataupun jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan juga harga. Gitu. Nanti tadi kita sudah selesai di kualifikasi ya. Sekarang kita sudah masuk di penawaran. Penawaran ini berkaitan dengan barang jasa yang akan ditawarkan gitu. Sehingga yang dinilai oleh si Pokmil ini, kalau tadi untuk kualifikasi yang dinilai ada 2, administrasi dan juga teknis. Teman-teman sudah melihat administrasi itu seperti apa ya, untuk perizinannya, SBU, NPWP, dan lain sebagainya. Untuk teknisnya itu berupa pengalaman ya, itu dan lain sebagainya. Tadi sudah dilihat, bisa dipelajari kembali. Tapi untuk dokumen penawaran yang akan dinilai itu ada 3, teman-teman. Administrasi, teknis, dan juga harga. Jadi harga juga dinilai ya. Administrasi ini berkaitan dengan surat penawarannya, itu apakah sah atau tidak, ataupun kalau ada jaminan penawaran itu, nah itu akan dinilai keabsahannya. Itu kalau administrasi penawaran. Kalau teknis penawaran, ini berkaitan dengan barang jasa yang akan ditawarkan, teknisnya nanti bagaimana. Misalnya untuk laptop, spesifikasi yang ditawarkan itu seperti apa. Kalau pengadaan laptop itu, spek yang dibutuhkan oleh si PPK, misalnya Core i3, kemudian si penawar ini, si pelaku usaha, ya, peserta tender itu ketika mengecek di pasar, ternyata Core i3 itu sudah tidak tersedia. Maka mereka akan menawarkan spek yang berbeda, kan, yang setara atau mungkin yang lebih tinggi. Gitu. Itu namanya teknis, gitu teman-teman. Dan juga ada harga. Harga juga akan dinilai oleh Pokja pemilihan. Jadi ingat, untuk penawaran yang dinilai ada 3, administrasi, teknis, dan juga harga. Nah, untuk sistem nilai, ini dipilih apabila nanti Pokjanya ketika mau lakukan penilaian, ya, itu akan memperhitungkan teknis dan juga harga. Gitu. Bukan hanya harga yang dilihat, harga terendah, tapi akan periksa dinilai teknis yang
ditawarkan itu seperti apa gitu. Nah, dalam melakukan sistem penilaian ini biasanya keluar di soal, jangan lupa dicatat teman-teman. Dalam melakukan sistem penilaian, maka yang teknisnya itu dikasih bobot 60-70%. Berarti untuk harganya dikasih bobot ya 30-40% kan? Tuh. Contohnya, untuk pengadaan laptop tadi. Perusahaan A. Perusahaan A itu menawarkan laptop misalnya untuk speknya semacam ini gitu, harganya semacam ini ya. Nanti akan dinilai oleh Pokja. Cara penilaiannya Pokja kasih skor mereka ini atau kasih bobot gitu. Untuk skornya seperti ini. Nanti skor-skor itu akan dihitung ya, akan dibandingkan dengan penawar-penawar yang lain. Jadi Pokja pemilihan ini sebagai juri teman-teman pada saat proses pemilihan penyedia. Pilihan kedua untuk metode evaluasi penawaran ya, khusus untuk barang konstruksi jasa lainnya, itu adalah BSUE. Penilaian biaya selama umur ekonomis. Ini hanya untuk pengadaan barang. Jadi kalau keluar di soal, kemudian yang ditanyakan BSUE, maka opsi jawabannya jangan pilih yang pekerjaan konstruksi. Misalnya ada pekerjaan pembangunan gedung kantor. Biasanya seperti itu soalnya. Jangan dipilih karena itu konstruksi kan. Makanya teman-teman harus clear di materi 1 dulu. Harus paham jenis barang jasa itu yang ada 4, barang itu seperti apa, konstruksi seperti apa, jasa konsultansi seperti apa, jasa lainnya seperti apa. Supaya tidak bingung nanti ketika ketemu soal seperti itu. Pilihan ketiga adalah harga terendah. Harga terendah ini digunakan apabila Pokja pemilihan dalam melakukan penilaian, maka harga penawaran itu yang menjadi dasar dalam penetapan pemenang ya terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Gitu. Jadi teknisnya dulu diperiksa, kalau sudah oke semua, gitu, maka dilihat harganya. Harga yang paling rendah itu yang dimenangkan. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk jasa konsultansi, ya ini juga perlu dikasih sticky note. Jasa konsultansi, metode evaluasi penawarannya itu ada 4. Yang pertama, yaitu kualitas dan biaya. Ini digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaannya, ya, jenis tenaga ahlinya, dan waktu penyelesaian pekerjaan itu dapat diuraikan dengan pasti di dalam kerangka acuan kerja. Makanya si Pokmil ini harus periksa dokumen persiapan pengadaan tadi pada saat review. Supaya kalau KAK-nya, ya, kalau jasa konsultansi, KAK-nya itu tidak jelas, Pokjanya bingung, nah tanyakan ke PPK, ini maksudnya apa? Tolong dirinci, diperjelas dokumen KAK-nya, gitu. Ya, kalau memang sudah jelas, silakan dipilih kualitas dan biaya. Pilihan kedua untuk metode evaluasi penawaran, ya, untuk jasa konsultansi ini adalah kualitas, yang mana kualitas ini digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti di dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan. Jadi biasanya muncul di soal, ya, di kasusnya itu ada jasa konsultan perorangan, misalnya advokat seperti itu. Nah, teman-teman diminta untuk memilih metode evaluasi penawaran. Karena advokat tadi ini adalah konsultan perorangan, berarti yang dipilih adalah kualitas, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pagu anggaran. Pagu anggaran ini digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Gitu. Berarti penawarannya ini bisa di atas HPS-nya, ya, tapi batasan tertinggi adalah pagu anggaran. Dan yang keempat adalah biaya terendah. Biaya terendah ini digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktek dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Jadi kalau ada pekerjaan untuk jasa konsultansi ini, tapi pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu pekerjaan berulang, setiap tahun ada pekerjaan itu, nah berarti cukup pilih metode evaluasi penawaran dengan biaya terendah. Seperti itu gambarannya teman-teman ya. Nah, ini dari Mbak Arin ada bertanya atau gimana ini Mbak Arin?
Mungkin Mbak Arin mau open mic, silakan. Gimana Mbak Arin? Mbak Arin mau bertanya? Koreksi penulisan. Iya, betul sekali. Jadi sistem votan ini, jadi kita bingung sistem votan ini apa. Jadi memang mungkin salah ketik ya. Kalau menurut saya juga ini salah ketik. Jadi bukan votan, tetapi sistem pembobotan sepertinya itu. Karena memang untuk jasa ini ya, bentar. Untuk jasa apa? Jasa ini ya. Ini tadi untuk prakualifikasi ini ya, ini votan ini seharusnya sistem pembobotan dengan ambang batas ya untuk jasa konsultansi gitu. Jadi mungkin salah ketik di sini. Saya juga kaget votan ini apa ya. Dan tanya ke teman-teman yang sesama fasilitator juga bingung apa votan ini. Mungkin pembobotan di situ salah ketik di sini. Jadi teman-teman kalau sudah print out modulnya silakan dicoret saja yang ini ya, dan itu ditulis pembobotan di situ supaya tidak bingung nanti. Oke, lanjut lagi materinya. Tadi ini dari Mas Maulana bertanya, belum paham di bagian metode kualifikasi. Untuk membedakan mana yang masuk pasca ataupun prakualifikasi. Jadi untuk metode kualifikasi. Metode kualifikasi ya. Oke, metode kualifikasi tadi ini. Nah, pasca dan pra. Oke. Jadi kalau untuk pasca ya, pasca ini ketentuannya di sini teman-teman bisa lihat digunakan untuk tender barang konstruksi jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks. Jadi kalau ada pengadaan ya untuk jasa konstruksi misalnya bangunan gedung kantor, berarti itu pasca kan, bukan pekerjaan kompleks gitu. Nah, kalau untuk jasa konsultansi yang perorangan. Berarti selain ini, dia masuknya ke prakualifikasi. Gitu. Jadi itu kata kuncinya. Mungkin saja nanti bisa keluar di soal, teman-teman. Jadi untuk pekerjaan kompleks itu pekerjaan yang punya resiko tinggi seperti itu ya. Misalnya pembangunan tower, gitu. Nah, kalau ada soal seperti itu, berarti itu kan bukan pekerjaan yang tidak kompleks, jadi masuknya bisa ke prakualifikasi. Seperti itu, Mas Maulana. Gimana, Mas Maulana? Ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi? Aman ya? Oke. Kita lanjut lagi. Kalau begitu, tadi jangan lupa dikasih sticky note ini, teman-teman. Dan saran saya, teman-teman bisa stabilo di sini, ya. Ini seperti ini misalnya. Di kata-kata kuncinya, supaya nanti pas ujian, ya, ketika membuka modul, itu matanya langsung fokus ke situ, gitu. Ketika teman-teman kasih highlight atau stabilo, saran saya ya, teman-teman latihan dulu tryout, kemudian lihat soal-soal yang sering keluar di tryout itu seperti apa. Jadi kalau soal-soal yang sering keluar, misalnya di ini di metode evaluasi penawaran misalnya, di soal tryout ini kok banyak soal keluar terkait sistem nilai. Berarti sistem nilai ini Anda highlight ya, karena bisa jadi pada saat ujian yang ditanyakan adalah sistem nilai. Ini biasanya di sini pembuatannya ini yang dikasih highlight, teman-teman, supaya nanti kalau ujian, ketika teman-teman buka modul, ya itu kan ada sticky note kan sudah dikasih metode evaluasi penawaran, jadi dibuka modulnya. Nanti kita ketika buka modul itu teman-teman tidak membaca karena yang dibuka itu halamannya kan ada begini kan. Nah, sebanyak ini. Itu pengalaman saya waktu ujian pertama. Jadi saya membaca, ini yang mana ya yang sistem nilai ini. Biasanya kita seperti itu. Jadi langsung dikasih warna kuning atau warna pink atau warna oranye, ya, jangan warna biru. Itu karena itu susah dibaca. Atau warna hijau, jangan ya. Supaya teman-teman kalau buka modul di metode evaluasi ini matanya langsung fokus ke ini. Karena seringkali apa yang ditanyakan di tryout itu kadang-kadang keluar lagi pada saat ujian dengan
kalimat-kalimat yang sedikit dirubah. Tapi kata kuncinya itu biasanya sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini salah satu teknik juga untuk belajar. Jangan lupa teman-teman catat supaya tidak lupa. Dan untuk metode, di sini Mas Maulana bertanya ya, jika kita buat catatan kecil di modul, boleh tentu saja. Tapi jangan lupa catatannya itu jangan kunci jawaban ya. Nah, karena itu nanti masalah. Misalnya soal tryout ditulis di modul kemudian dikasih jawaban. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Jadi pastikan modul yang Anda bawa itu steril dari soal ya. Tentu saja soal yang ada jawabannya gitu. Jadi kalau di modul ada contoh soal tidak masalah, yang penting tidak dijawab. Hati-hati ya. Mbak Tripina, untuk evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Kok jawaban pasca? Bentar, gimana ini? Pertanyaan evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Oh, oke. Jadi ketika ditanyakan, ini evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Itu pasca atau pra? Gitu. Di sini sementara pasca bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Iya, ini sering ditanyakan pada saat ujian, ya. Biasanya di tryout sepertinya ada juga. Jadi kalau ada pertanyaan, evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran, gitu. Jadi di sini saya kasih contoh, teman-teman, apa ya? Misalnya, sini ada 2 kertas, ya. Ini ada 2 kertas. Ini kelihatan ya? Ini kualifikasi. Bentar, nggak kelihatan ya. Bentar. Saya kasih contoh di sini. Ya. Atau gini, teman-teman. Ini saja. Ini kelihatan kan? Nah, yang putih ini udah kelihatan ini. Contohnya ini. Ini susah juga kalau online. Oke, ada 2 di sini. Ya. Nah, ini rempong dengan ini. Nah, ini ada 2 kan? Jadi, yang handphone ini sebagai dokumen kualifikasi. Gitu. Yang buku pink ini adalah dokumen penawaran. Ada 2 kan? Pertanyaannya, evaluasi terhadap ini dokumen kualifikasi. Berarti yang dokumen kualifikasi handphone kan? Ini dilakukan setelah pemasukan ini dokumen penawaran. Ini dokumen penawaran. Jadi dokumen penawaran dulu dimasukkan, saya terima dulu yang pink ini, saya terima. Kemudian saya evaluasi ini yang handphone ini. Gitu. Berarti dilakukannya bersamaan atau tidak? Bersamaan kan? Berarti itu pasca. Jadi saya lakukan evaluasi, misalnya terhadap handphone, tapi saya harus terima dulu yang pink ini. Itu. Berarti bersamaan, kan? Nah, itu yang dimaksud dengan pasca kualifikasi, teman-teman. Jadi memang kadang-kadang soalnya dirubah dulu, tapi teman-teman harus ingat, evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Berarti dokumen penawaran itu sudah masuk. Baru dilakukan evaluasi kualifikasi. Artinya, kualifikasi itu dilakukan bersamaan dengan dokumen penawaran karena dokumen penawarannya sudah masuk gitu. Nah, itu merupakan definisi dari pasca kualifikasi. Gimana Mbak Tripina? Dipahami ini kira-kira? Soalnya ini agak menjebak ini. Jadi dipahami? Oke, paham ya? Itu sampai contohnya tadi pakai handphone. Mbak Indes, metode evaluasi tadi apa yang 30, 40? Oke. Ini yang untuk metode evaluasi tadi ini, teman-teman di halaman 17, jangan lupa dikasih sticky note. Untuk yang sistem nilai ini sering muncul di soal, di tryout juga teman-teman bisa lihat ada soal sering muncul yang sistem nilai ini. Jadi teman-teman harus pahami kalau sistem nilai itu dipilih ketika penilaiannya nanti untuk tender itu mempertimbangkan teknis dan juga harga. Tadi teman-teman sudah tahu teknis penawaran itu seperti apa, itu spesifikasinya, kemudian metode pelaksanaannya, itu merupakan teknis pekerjaan yang ditawarkan, ya. Gitu. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi, teknisnya nanti untuk galian akan menggunakan sekop atau gunakan alat berat, gitu. Nah, itu teknis, ya. Itu yang akan dinilai.
Itu disandingkan dengan harga. Jadi pokja pemilihan ketika melihat, oh untuk pekerjaan ini harus seimbang ini. Itu harus dinilai keduanya, itu harus sepadan nilainya. Maka kita pilih sistem nilai. Untuk pembobotannya, yang teknis tadi itu yang paling besar, 60-70%. Karena teknisnya 60-70%, maka harganya 30-40%, karena totalnya harus 100, kan? Berarti kalau teknis tadi, pokjanya tetapkan 60%, harganya 40%. Gitu. Kalau teknisnya 65%, berarti harganya bobotnya 35%. Kalau teknisnya ambil batasan tertinggi 70%, artinya harganya kita ambil bobot yang paling bawah 30%. Jadi seperti itu Mbak Indes. Gimana Mbak Indes, dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk metode penyampaian penawaran. Jadi saya kira sudah clear ini. Jangan lupa teman-teman dikasih highlight ya. Jadi jangan hanya sekedar sticky note. Banyak orang yang mau ujian, itu mungkin sering nonton di YouTube, salah satu teknik ujian dikasih sticky note, gitu. Rame-rame tempeli sticky note ini. Tapi pas buka modul, bingung bagian mana ini, karena modulnya itu sudah penuh dengan sticky note, gitu. Akhirnya pas buka bingung, yang mana ini? Akhirnya karena bingung, dia baca satu-satu. Pengadaan jasa konsultansi, kualitas dan biaya seperti ini, itu baru baca. Belum dia mau memahami apa yang ditulis di dalam modul itu. Makanya sering saya sampaikan teman-teman, teknik ujian tidak hanya sekedar tempel sticky note, tetapi modulnya itu harus distabilo kata-kata kuncinya. Kata-kata kunci itu bisa kita kenali dari tryout, ya. Soal-soal tryout itu yang sering muncul di tryout. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman. Jadi tryout itu disusun seperti itu, ya. Itu merupakan signal buat kita sebenarnya, kalau teman-teman yang paham, ya. Itu signal bahwa soalnya ini kurang lebih seperti ini loh kata kuncinya. Tapi untuk narasi soalnya tentu saja dibuat yang berbeda, kan? Tetapi intinya sama, kata kuncinya sama. Maka setiap Anda mengerjakan tryout, lihat kata kuncinya apa. Misalnya yang ditanyakan adalah pasca kualifikasi. Itu sering ditanyakan, seperti soal yang Mbak Tripina sampaikan tadi. Nah, itu langsung cari di modul, langsung dikasih sticky note modul itu, dan teman-teman stabilo untuk pasca, ya. Tadi ini langsung di stabilo ini, supaya kalau teman-teman buka modul, teman-teman tidak bingung yang mana itu pasca ini. Akhirnya membaca dari awal halaman sampai halaman paling bawah. Supaya mata kita langsung fokus ke situ. Dan supaya teman-teman efektif buka modul, tentu saja teman-teman harus kuasai dulu modul itu. Makanya teman-teman di kelas privat ini sebelum mulai kelas, saya minta Anda untuk membaca dulu modul. Supaya teman-teman familiar sama isi modulnya. Jadi sudah tahu, oh kalau pasca itu di halaman 16, bagian bawahnya, misalnya seperti ini, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, trik-triknya untuk menghadapi ujian barang jasa. Kita lanjut lagi ke metode penyampaian dokumen penawaran. Ya, jadi tadi teman-teman jangan lupa yang pertama dilakukan oleh Pokja Pemilihan ketika menetapkan sistem pengadaan adalah memilih metode pemilihan. Metode pemilihan yang paling pertama dipilih apa? Bisa dituliskan di kolom chat. Kalau untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, pilihan pertama apa? Bisa dituliskan di kolom chat? Masih ingat? Nah, mulai lupa ini. Untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Oke, Mbak Arini, purchasing. Pilihan kedua apa? Kalau barang, konstruksi, jasa lainnya. Masih ingat? Ketika e-purchasing tidak bisa dilakukan, tidak ada di katalog, pilihan kedua pengadaan langsung. Oke. Ketika pengadaan langsung ternyata tidak bisa dilakukan, ya, atau ternyata barang jasa itu memenuhi kriteria keadaan tertentu, berarti kita lakukan apa namanya? Penunjukan langsung. Oke. Nah, jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Setelah kita, ya, sebagai Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan penyedia, maka yang berikutnya kita tetapkan adalah metode apa? Setelah metode pemilihan penyedia. Kita lakukan metode
Penetapan metode kualifikasi. Ya, kualifikasi itu ada berapa? Bisa ingat tadi? Kualifikasi ada apa tadi? Pasca dan juga pra. Oke. Setelah kita tetapkan kualifikasi, maka metode berikutnya yang akan ditetapkan oleh Pokja pemilihan adalah metode apa? Jadi setelah kualifikasi, evaluasi penawaran. Oke. Dan setelah evaluasi penawaran, maka yang terakhir Mama nih memang oleh pemilihan, ya, yaitu penetapan metode penyampaian penawaran. Nah, ini kita sudah berbicara tentang dokumen penawaran, teman-teman. Dokumen penawaran tadi sudah saya sampaikan, ya. Penawaran itu ada 3 yang akan dinilai, yaitu administrasi, teknis, dan juga harga. Maka ketiga dokumen ini, ya, ini yang akan diupload oleh si pelaku usaha ke dalam SPSE. Ketika mereka mengupload, cara uploadnya, nah ini metode penyampaian dokumen penawaran, itu maksudnya cara uploadnya, gitu. Cara uploadnya ada 3, ya. Tiga dokumen ini disatukan, diupload satu kali. Itu namanya satu file, ya. Jadi dokumen administrasi, dokumen teknis, dan juga dokumen harga itu dijadikan satu file, kemudian diupload ke dalam SPSE. Itu namanya satu file, teman-teman. Satu file ini digunakan untuk barang konstruksi jasa lainnya yang proses pemilihan barang jasanya menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur. Jadi kalau tadi harga terendah, ya, yang dipilih, maka kita bisa memilih satu file di situ. Ketika dokumen penawaran yang 3 ini, administrasi, teknis, dan juga harga, administrasi dan teknisnya itu dijadikan satu file, dan harga itu dijadikan file kedua, ini yang kita sebut sebagai 2 file. Ya, jadi file 1 itu terdiri dari administrasi dan teknis, file 2 adalah harga. Tapi uploadnya satu kali. Nanti Pokja pemilihan ketika mau buka file ini, penawaran ini, maka yang terlebih dahulu dibuka adalah file 1. Administrasi dan teknis yang akan diperiksa terlebih dahulu, akan dinilai, setelah dilakukan evaluasi, baru dibuka harganya. Nah, itu 2 file namanya. 2 file ini digunakan untuk barang konstruksi jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, ya. Jadi diperiksa dulu administrasi teknis, ini dulu yang dinilai, baru dibuka harganya, gitu. Harganya terakhir dipertimbangkan, ya. Dan ada namanya 2 tahap. 2 tahap ini sama dengan 2 file tadi, administrasi dan teknis dijadikan file 1, harga dijadikan file 2, tapi diupload dalam waktu yang berbeda. File 1 duluan diupload, file 2 nanti diupload 2 minggu kemudian. Seperti itu, ya. Itu dinamakan sebagai 2 tahap. 2 tahap ini digunakan, ya, ini teman-teman. 2 tahap ini digunakan untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya yang memiliki karakteristik, ya, spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desainnya, penerapan teknologi, dimungkinkan perubahan spektek, membutuhkan penyetaraan teknis, itulah yang menjadi dasar dalam penetapan 2 tahap ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau untuk jasa konsultansi, tadi saya sebutkan di awal, itu ada 2 pilihannya, satu file ataupun 2 file. Satu file dipilih ketika jasa konsultansi ini, ya, dilakukan melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung, dan 2 file ini dipilih ketika proses pemilihannya atau metode pemilihan penyediaannya dilakukan melalui seleksi. Jadi seperti itulah teman-teman gambaran dari sistem pengadaan barang jasa kita, ya, sistem pengadaan dalam proses pemilihan penyedia. Jadi seperti itu gambarannya, teman-teman. Kita sekarang ini sudah di halaman ke-13, ya. Di sini ada masih banyak sebenarnya halamannya, tapi saya lihat jam sudah menunjukkan jam 10, jadi gimana teman-teman? Ini Mbak Amrina mulai ngantuk, saya lihat. Yang lain gimana? Masih aman? Kalau aman bisa tulis di kolom chat biar kita lanjut, tapi kalau
sudah mulai letih, apalagi malam minggu, ya ini bisa disampaikan, kita pending dulu, lanjut besok. Dari Mbak Arin lanjut, yang lain gimana teman-teman? Apakah kita lanjut, masih semangat? Atau Mbak Intan besok, oke. Mbak Arin lanjut, Mas Maulana menyesuaikan. Yang lain gimana? Kita vote aja di sini. Di Bali jam 10. Oke, Mbak Intan besok. Jadi di wilayah Indonesia Tengah sudah mulai lowbat ini matanya ya. Mbak Tripina, anak mau tidur. Nah, ini kan di sini banyak ibu-ibu, jadi hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Oke. Karena di sini banyak juga yang sudah mulai ngantuk ya, karena di Indonesia Tengah sudah menunjukkan jam 10. Jadi mungkin kita pending dulu ya teman-teman, karena kalau kita lanjut juga mungkin kita akan selesai di sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam karena materinya masih banyak. Jadi baiknya mungkin kita lanjut besok ya, supaya teman-teman tidak terlalu full ini karena materi teknis ya, tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan, dijeda dulu. Nanti teman-teman saya harapkan bisa menonton kembali rekaman, nanti akan di-share di grup, dan juga membaca modul ya, supaya besok ketika kita lanjut materinya, teman-teman masih mengingat materi hari ini dan bisa mendalami teknis pengelolaan pengadaan barang jasa, khususnya di ranah pemilihan penyedia barang jasa. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Walaupun materi ini agak teknis, tapi kita belajarnya bertahap saja ya. Jangan terlalu tegang ya, agak santai saja supaya informasi yang teman dapatkan itu bisa disaring oleh otak, bisa diolah gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah besok malam di jam yang sama ya. Dadah.